Sejarah nyata ini mengisahkan unit infanteri Amerika, Batalion Pertama dari Divisi 77 di bawah pimpinan Mayor Charles Whittlesey yang terjebak di hutan Argonne, Perancis pada bulan Oktober 1918, babak akhir Perang Dunia Pertama. Batalionnya ditugaskan untuk menembus garis pertahanan Jerman dalam Meuse Argonne Offensive, tapi lain dari rencana dan lain dari harapan, Batalion Mayor Charles yang berjumlah 600 serdadu ini justru terisolasi dan terputus dari jalur suplai sekutu, serta terus-menerus dalam kepungan pasukan Jerman yang berjumlah jauh lebih besar. Dalam waktu yang singkat saja mereka menderita kelaparan, kelelahan dan moral yang nyaris runtuh. Meski Mayor Charles terus menggigihkan nyali dan semangat tentaranya, korban terus jatuh di tiap menitnya. Dan ironisnya para jenderal di belakang yang seakan hanya berperang di atas kertas terus menuntut kemenangan. Jenderal yang sama pula yang menuntut Mayor Charles tetap bertahan hingga hari ini di Meuse Argonne. Tak peduli jika tentaranya sudah tak layak untuk turun berlaga lagi, sedang artileri Jerman terus menghantam tak berhenti. Demi melihat ini ia berharap serdadu yang terbutakan dan anggota medik ini bisa mencapai parit. Kawan-kawan lainnya pun memberi tembakan perlindungan. Namun sayang, setelah ini panggilan dari markas pun masuk, memanggil Mayor Charles untuk menghadap Jenderal Robert Alexander. Ia bertemu dengan Kapten George dan dipersilakan untuk masuk. Di dalam, Jenderal menerangkan rencana barunya, yakni mengerahkan 2 divisi Amerika dan 1 divisi Prancis yang akan bersusulan menyerang pasukan Jerman di sektor Argonne. Divisi ke-77 Resimen 308, khususnya Batalion Pertama yang dipimpin oleh Mayor Charles, akan memasuki hutan Argonne dan menduduki Charleville. Dan sungguh kebetulan kalau Mayor Charles barusan saja tadi pagi barusan mengirim sepeleton prajurit untuk patroli di daerah Charleville. Dan apa hasilnya? Adalah insiden di awal film, alias peletonnya ditumpas habis oleh Jerman. Ini membuatnya heran sekarang kenapa Jenderal Robert malah mengirimnya ke sana sekali lagi. Karena ini sama saja dengan bunuh diri. Tapi si Jenderal menjawab, "We have to live with acceptable losses, Major." Colonel. Nah friend, inilah yang disebut dengan Meuse Argonne Offensive, operasi militer atau serangan terbesar sekutu pada Jerman, sekaligus yang menjadi tanda akhir Perang Dunia Pertama. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian serangan akhir sekutu yang dikenal sebagai serangan 100 hari dan melibatkan lebih dari 1.000.000 tentara Amerika di bawah komando Jenderal John J. Pershing dan terjadi pada tanggal 26 September sampai 11 November 1918 bertempat di sepanjang Sungai Meuse dan hutan Argonne di Prancis. Di luar, Kapten George membriefing Letnan Leake untuk mengumpulkan peleton barunya dan memerintahkan agar segera berangkat ke front line. Tapi belum sampai mereka menembakkan senapannya, mereka sudah disuguhi pemandangan yang mengenaskan, yakni barisan serdadu yang terbutakan, terluka matanya akibat digas oleh Jerman. Nah, sedikit informasi lagi dan semoga kalian tidak bosan memahami fakta sejarah. Gas di sini yang dimaksud adalah gas mustard yang merupakan senjata kimia paling terkenal di masa itu. Secara efektif dirancang untuk melumpuhkan prajurit dengan luka bakar pada kulit dan kebutaan kalau terkena mata. Selain gas mustard, ada pula gas klorin dan fosgin yang sama-sama mematikannya. Untungnya melalui protokol Jenewa tahun 1925, seluruh senjata ini dinyatakan terlarang untuk digunakan. Kita kembali ke dalam ruangan. Pada misi 3 divisi ini sebenarnya bukan Mayor Charles tak mau menyerbu lagi. Hanya saja saat ini divisinya sudah kelaparan dan kekurangan suplai medis. Amunisi juga tinggal sedikit. Mereka bukan pada kondisi yang layak tempur untuk berangkat misi sekali lagi. Tapi Jenderal Robert tak peduli. Ia menilai ini adalah tindakan pengecut Mayor Charles. Apalagi ia paham bahwa Charles adalah seorang sarjana hukum yang sebenarnya tak pantas ikutan perang. Ia memang bukan orang militer. Ia sebenarnya seorang pengacara dari New York. Dan Charles pun hanya bisa menjawab,
I will lead my battalion into the Argonne, but I doubt if you'll see me or my men again. Sesudah Mayor Charles balik ke paritnya, ia mengucapkan selamat datang pada peleton baru Letnan Leak. Dan para veteran peleton lama pun secara riang menerangkan senjata-senjata yang akan dipakai oleh anak baru. This is a French chocho. Shosha. Terutama senapan mesin ringan Shoshat yang sebenarnya sampah buatan Prancis. Lalu soal bagaimana fakta sesungguhnya, jumlah persenjataan sekutu masih kalah jauh dari senjata milik Jerman. Amerika bahkan terpaksa menggunakan senapan mesin milik Prancis. Singkatnya, para serdadu Amerika di sini hanya diperuntukkan sebagai tumbal-tumbal yang nanti pasti mati di atas lumpur atau teronggok dalam parit masing-masing. Malam harinya, Kapten George menghibur Letnan Leak dan memintanya agar memaklumi Mayor Charles jika dirasa ia terlalu disiplin dan serius. Maklum, ia adalah seorang pengacara yang memandang semuanya dari aspek hukum dan peraturan. West Point? Yeah, you look a lawyer. Pagi pun tiba saatnya mengeksekusi perintah Jenderal Robert. Mayor Charles menginspeksi batalionnya sekali lagi di tengah ancaman artileri Jerman yang sama sekali tak mau libur. Anak-anak baru yang memang tak pernah bertempur sebelumnya ini menggigil, gemetar, goyang mental mereka menghadapi kemungkinan berpapasan dengan maut di atas parit. Bayonet pun dipasang ketat di pucuk. Mayor Charles mengeluarkan M1911-nya sampai terdengar peluit komando. Hutan Argonne masih jauh di depan dan sejauh ini pula penderitaan dan peluru yang harus dihadapi dengan perlahan maju dan maju. Apalagi ini masih ditambah lagi dengan kondisi daratan di sini yang sudah tak rata lagi akibat pukulan artileri dengan puluhan barikade kawat yang malah menghambat langkah mereka. Sementara itu di markas divisi, Jenderal Robert marah besar pada seorang kolonel yang mandek dalam penyerbuan. Kolonel ini mengatakan kalau mereka menghadapi terlalu banyak pasukan Jerman dan sang jenderal pun mengatakan, We are not going backward, but forward. namun sebelum kita lanjut, akan sangat berarti bagi channel ini kalau kalian menyempatkan sedetik waktu kalian untuk menekan tombol like. Di sisi batalion Charles, korban pun mulai berjatuhan, tapi musuh mereka masih bugar dengan senapan mesinnya. Mau tak mau, anak-anak baru ini harus menindas rasa takutnya sendiri dan ikutan menembak ke arah tepian hutan. Sampai pada akhirnya mereka berhasil menembus pepohonan. Mereka belum tahu jika pasukan Amerika di sisi lain ternyata belum berhasil masuk ke hutan dan masih tertahan oleh pasukan Jerman. Kabar serangan 3 divisi sekutu ini sampai pula ke markas Jerman dan sekarang pinggiran hutan Argonne juga sudah dijebol oleh salah satu batalion Amerika. Mayor Prince menyebut cukup mudah untuk menahan Prancis. Mereka sangat by the book, metodikal dan gampang diprediksi. Tapi ini tak berlaku bagi pasukan Amerika. Mereka ternyata lebih liar tapi juga ceroboh. Tak mungkin menebak arah serbuan mereka. Namun jika ditaksir, Jerman bisa menyelesaikan ini semua dalam 2 jam dengan mengerahkan pasukan cadangan. Dan jenderal tua yang sudah kenyang pengalaman ini menyebut tak mungkin mengharap pasukan Amerika untuk mundur. Mereka memang keras kepala. Jadi harus Jerman sendirilah yang mengusir mereka dari dalam hutan meski harus dibantai sampai habis. Sie ziehen sich nie dann zurück, wenn sie sollten. Wir müssen sie da rausjagen. Kita kembali ke batalion Charles yang sudah memasuki hutan. Hutan yang sudah tak perawan lagi karena ada rasa dan bau pasukan Jerman di balik semak dan belukarnya. Semua pun menjadi waspada, menyiagakan mata mengawasi arah depan. Dan tembakan pun mulai menarget mereka.
Mayor Charles segera memerintahkan Kapten George untuk memflanking senapan mesin Jerman itu. Dengan beberapa orang ia memutar ke sisi jauh, bergerak siluman. Sampai akhirnya ia tiba di belakang pos senapan mesin Jerman di tanah yang lebih tinggi pula. Dan akhirnya Dan sekarang Kapten George memerintahkan agar mereka mempertahankan posisi yang apik ini. Ia memperingatkan Letnan Leak bahwa besar kemungkinan kalau Jerman pasti akan menyerang balik dan mereka tak boleh mundur 1 meter pun. Dan di markas diberitahukan kalau batalion Mayor Charles ternyata berhasil menembus hutan. Tapi mereka sudah terlalu banyak kehilangan serdadu. Charles memprotes mempertanyakan di mana divisi yang lain. Dan dengan ringan, Jenderal Robert pun membohonginya, mengatakan bahwa 2 divisi lainnya sudah berada di depan posisi Mayor Charles. Dan ia keras memaksa agar Charles tetap mau maju, menyerbu apapun resikonya. Lalu film membawa kita maju ke tanggal 2 Oktober 1918. Mayat sudah menggunung, tapi tak ada kabar dari 2 divisi lainnya, kecuali membuat Mayor Charles mempercayai jika 2 divisi ini sudah berada di depannya. Ia pun mulai berfokus pada targetnya lagi, yakni merebut Charleville dan akan memimpin sendiri peleton penyerbunya. Maka ia pun langsung berangkat, merayap pelan ke tanah yang membukit ini, yang jelas membuat posisi Jerman jauh lebih menguntungkan dalam bertahan. Sampai tiba dalam pandang Charleville atau bekas rumah penggilingan Charleville. Dan langsung saja Jerman memang belum tampak, tapi lesat peluru sudah diumbar. Charles terus mengamati, lalu memutuskan agar mereka mandek di posisi ini daripada maju dan mati. Tell Captain McMurtry to bring up the rest of the men. We'll hold here. Gerakan Charles ini sekali lagi sampai ke telinga markas Jerman. Jenderal von Siebel dikabari kalau saat ini Charleville sudah terkepung dan sekarang pasukan Amerika ini malah menggali lubang perlindungan. Von Siebel pun heran kenapa yang satu ini masih ngeyel menyerang, sedang Perancis sudah dihantam mundur dan divisi Amerika lainnya pun juga hampir remuk. Masuk ke markas lagi, kabar terbaru semakin mengecewakan. Infonya, pasukan Perancis bukannya malah maju, tapi malah kabur mundur, nyungsep ke paritnya lagi, membuat Jenderal Robert memilih untuk mundur. Tapi sialnya kabar ini tak bakal sampai ke batalion Mayor Charles karena kabel komunikasi terputus di semua lini. Any contact with Whittlesey? Lines are cut. Balik ke Charles yang masih buntu ini akhirnya mengirim Lepasti untuk turun memanggil pasukan Kapten George. Tapi ketika Lepasti berlari turun, ia bertemu dengan salah satu kawan kurir yang mengatakan kalau semua komunikasi sudah terputus. Dan tiap kurir yang dikirim ternyata sudah tumpas kandas tanpa bekas. Lepasti pun balik ke Charles dan memberitahunya bahwa komunikasi mereka sudah kaput total. Membuat Charles menggunakan teknik klasik dengan mengirim burung merpati. Don't worry, sir. This is a good little English carrier pigeon. Tak berapa lama merpati ini pun sampai ke markas divisi, menyatakan bahwa Mayor Charles sudah sampai di Charleville dan menanyakan di mana divisi-divisi yang lain. Nah, karena yang lain ini memang sudah mundur, ini membuat pasukan Charles malah dikepung balik oleh Jerman diam-diam. Sementara Charlesnya sendiri masih merasa sedang mengepung Jerman. Dan yang pertama kali punya firasat buruk ini adalah Kapten George. Ia memang mendengar desas-desus bahwa Jerman melakukan pergerakan memutari sisi belakang batalion mereka. Dan ini masih ditambah lagi bahwa sekarang suplai mereka sudah sangat-sangat menipis. Besoknya tanggal 3 Oktober situasi masih buntu sekaligus menegangkan. Penggalian lubang perlindungan sudah komplit dan kini masing-masing serdadu tengkurap di dalamnya menunggu Jerman. Lantas kurir pun dikirim sekali lagi ke bawah. Ia pun menemukan kawannya kemarin yang kini ternyata sudah menjadi mayat. Dan dari atas tiba-tiba muncul sekompi infanteri Amerika dari resimen 307 dipimpin oleh Kapten Nelson yang malah nyasar di dalam hutan ini. Dan lantas ia pun meminta Lepasti untuk menunjukkan posisi Mayor Charles. You're in our point, man.
You lead the way. Dan di Charlevoix sendiri, Jerman sudah siap dalam paritnya dan langsung meniup peluit. Kontak api berlangsung brutal, berhadap-hadapan beradu peluru dan menyebar granat. Jerman sendiri tanpa ampun terus menggeruduk dari atas. Sedangkan Charles mati-matian menyemangati anak buahnya yang kebanyakan adalah orang baru dan masih gemetar tangannya untuk menarik picu. Tapi tak urung, teriakan pullback dikumandangkan sementara dari atas Jerman terus membanjiri medan. Sampai di saat yang super genting, muncullah pasukan Kapten Nelson dari bawah dan langsung naik membantu bentrokan ini. Momentum ini dimanfaatkan oleh serdadu Mayor Charles untuk sekali lagi maju dan menyerang balik dengan ganas. Mayor Prince dari paritnya mengamati dan sekarang ia paham apa yang dimaksud dengan kecerobohan tentara Amerika. Meski di akhir baku tembak, korban semakin menumpuk. Kapten Nelson mengabarkan kalau Jerman kini sedang merayap di sisi belakang mereka. Dan kompinya sendiri sekarang tak sampai 80 serdadu yang masih bisa bertempur. Tapi di atas ada seorang sniper Jerman menyandang Mauser 1898 mengincar mangsa. Tapi bukan mangsa biasa. Ia sengaja membidik seorang medik yang sedang mencari air di sungai. Sebuah tindakan licik yang dilihat oleh seluruh pasukan Charles. Charles sendiri masih dalam ilusi dan kebohongan bahwa ada pasukan Perancis di sisi kiri batalionnya. Dan sekarang ia malah mengirim sepeleton tentaranya untuk mengkontak mereka. Situasi di markas divisi sekarang sudah tahu semuanya soal batalion Mayor Charles yang terkepung. Dua divisi lainnya sudah mundur dan hanya menyisakan pasukan Charles di tengah-tengah Charlevoix Mill. Para perwira di sini bahkan menjuluki batalion Charles sebagai The Lost Battalion atau batalion yang hilang. Lalu ketika merpati pos diterima, Kolonel Johnson membacakan pesan dari Mayor Charles bahwa batalionnya berhasil menahan serangan Jerman dan berniat bertahan sampai datang pasukan bantuan yang dikirim oleh markas. Saat malam baru menjelang, peleton yang dikirim ini kembali dan mengatakan mereka sudah disergap oleh Jerman. Hanya beberapa orang yang selamat dan lucunya tak ada pasukan Perancis. Bahkan jejak mereka pun tak pernah ada. Tapi bahkan ketika diberitahu fakta bahwa mereka sedang dikepung oleh Jerman, Mayor Charles tetap memilih tak percaya. Ia akan mempertahankan posisi di sini sesuai perintah Jenderal Robert, karena itulah hukum yang berlaku. Tanggal 4 Oktober, Jerman semakin pusing. Satu batalion Amerika menolak untuk mundur. Mayor Prince pun mengusulkan agar mereka menurunkan satuan khusus Stormtrooper untuk membasmi batalion Charles ini. Dan di sisi Charles, ia dan Sersan Gadeke terlibat diskusi soal penting tidaknya mereka bertahan di tempat ini walaupun tanpa suplai, karena kawan-kawan mereka terus mati bergiliran. Ia mengusulkan agar Mayor Charles mau untuk mundur, tapi Charles malah menjawab, If we can hold on, we might be able to end this war. Dan selain itu, sniper yang kemarin sore menembaki medik ini masih menyebar ancaman. Tak ada yang tahu persis posisinya di mana dan tak ada yang berani mengambil air di sungai. Bob Yoder yang berusaha mensolusikan situasi mengatakan kalau ia bisa sedikit saja melihat sniper ini, maka ia akan sanggup untuk menghabisinya. Dan triknya adalah menciptakan satu target untuk menggoda sniper itu. Lepasti pun dikirim maju berlari. Yoder pun lantas membidik, membaca situasi dengan Enfield M1917 yang bahkan tak dilengkapi oleh teropong. Sementara jauh di bawah, Lepasti berlari ugal-ugalan menjadi umpan. Hingga kepala sniper ini maju sedikit.
Dan barulah pada siang hari markas berniat memberi bantuan. Tapi bukan pasukan tambahan, melainkan pukulan artileri. Tapi bodohnya, koordinatnya ternyata masih kurang tepat. Meski di awal tampaknya ini menghancurkan posisi Jerman dan langsung disambut riang gembira oleh para serdadu, tapi tembakan ini terus merembet mundur ke posisi pasukan Charles. Dan barulah mereka sadar kalau koordinat yang diberikan ternyata masih kurang tepat. Hujan balistik kaliber 75 mm ini bagai tak pernah berhenti, meluluh lantakkan pihak Amerika sendiri. Merpati pun terpaksa diterbangkan kembali. Tell them to stop this, Jeremy. You can do it. Dan langsung disambut oleh markas, memberitahukan kalau mereka sedang membantai sobat tempur mereka sendiri. Saat semuanya sunyi, hutan ini bagaikan terkena tsunami api. Tapi jelas ini bukan penderitaan mereka yang terakhir. Jerman sekarang naik dari paritnya, keluar merangsek, memanfaatkan kesempatan lemahnya pasukan Charles. Namun batalion Charles tak kalah cerdik. Mereka yang masih bugar malah menyamar menjadi mayat untuk menipu Jerman dan berniat menantang close combat. Dan darah dan api muncrat semburat kemana-mana. Bayonet saling menebas dan menusuk. Duel mematikan berlangsung di semua sisi medan hingga bahkan Kapten George sendiri ketiban naas. Dan Letnan Lick malah tertangkap. Sementara itu di markas Jerman, Jenderal von Siebel memutuskan untuk mengevakuasi dirinya. Menganggap ini semua sudah menjadi kegilaan. Kenapa ada satu batalion yang hampir tak punya peluru ini masih juga belum bisa diusir keluar hutan? Sungguh-sungguh keras kepala sekali. Saat kita kembali ke hutan, semuanya memang sudah berakhir dan sekali lagi batalion Charles masih bisa bertahan walaupun semakin tipis jumlahnya. Dan rupanya serangan meriam salah sasaran itu sudah menghapus nyawa 60 serdadu mereka. Tapi ada kabar baik dari angkasa, sebuah pesawat SV-4 dikirim oleh markas untuk menilik koordinat sejati posisi Mayor Charles. Markas seakan ingin memastikan bahwa tak ada kekeliruan sekali lagi. Dan jauh dari sini, Mayor Prince menginterogasi Letnan Lick. Ia meminta agar batalionnya menyerah atau paling tidak mundur kembali ke posisi awal di luar hutan. Tapi dengan enteng, Lick malah menjawab, I'll never surrender. Never. Kita balik sekali lagi ke dalam hutan. Suara pesawat menyatroni pasukan Mayor Charles yang langsung disambut bahagia. Sementara pilotnya sendirian ia menggambar peta di bawahnya. Tapi ternyata Jerman tak mau diam. Mereka membidik pesawat ini hingga melukai sang pilot. Meski dalam sekaratnya, ia berhasil mendarat. Pendaratan terakhir untuk menyerahkan koordinat Mayor Charles. Dan di tengah rimba, hujan deras turun membecekkan tanah. Kapten Jones dengan sebuah sharpnail yang tetap nancap di punggungnya mengirim Lowell dan henchmen untuk mengais makanan di mayat-mayat serdadu Jerman. Pertanda jika batalion ini memang sudah tak punya makanan lagi. Mereka pun turun dan mencari di antara mayat sampai karena kecerobohannya, henchmen malah tertembak oleh Jerman dan Lowell sendiri tertangkap basah. Sedangkan Mayor Charles mendapat kabar kalau markas divisi ingin membantu mereka. Dan penting di sini jika mereka bisa sampai dengan pasti di posisi batalion ini. Maka dari itu Charles memerintahkan Krutoshinski untuk mundur ke markas dan mengantar pasukan tambahan agar bisa sampai ke titik ini.
Tapi di luar ekspektasi semua orang, beberapa jam kemudian Mayor Prince malah melepaskan Lowell sembari memberinya surat penting untuk Mayor Charles. Surat yang memaksanya untuk mundur jika tidak mau terpanggang di dalam hutan. Tanggal 6 Oktober, Lowell pun diantar balik ke posisi Mayor Charles sembari mengangkat bendera putih. Dan sesuai janji Mayor Prince, ia memang dilepaskan dengan surat peringatan keras, memohon agar Charles memikirkan nyawa anak buahnya dan mundur atau menyerah. I got a message from the crowd, sir. Tapi ini adalah permohonan yang tak mungkin dituruti oleh Charles, meski nyatanya sekarang jumlah pasukannya tak sampai 200 orang. Tanggal 7 Oktober, situasi masih stagnan sampai derap kaki dengan boot hitam berseragam kelabu merayap dari arah depan mewujudkan ancaman Mayor Prince. Barisan ini tak kenal peduli dan menggosongkan semua yang ada di depannya, dan Amerika sendiri membalas sekenanya. Sampai anak buah Charles pun akhirnya paham bahwa skuad Flammenwerfer M16 ini harus dilayani dalam jarak dekat. Dari kejauhan, Mayor Prince dibuat heran sekali lagi. Kenapa anak buahnya yang malah mundur dan kabur? Dan sekali lagi, meski dengan compang-camping dan cacat, Batalion Charles masih bertahan dan bernafas meski tak sedikit yang tumbang atau malah terpanggang. Lalu sekonyong-konyong pasukan tambahan pun hadir, muncul diantar oleh Krotosinski yang sedari 2 hari yang lalu pulang ke markas. Lalu beberapa menit kemudian hadir juga Jenderal Robert. Ia menjanjikan semua yang ada di sini akan dinaikkan pangkatnya, meski ini disambut dengan kecut saja oleh para serdadu. Ia pun lantas memuji Mayor Charles dan berkat batalionnya ini, batalion yang super ngeyel, sekutu bisa menyerang balik pasukan Jerman dari sisi lain. Dan akhirnya ia pun mengakui kalau memang divisi Amerika lainnya serta pasukan Perancis memang sudah mundur berhari-hari yang lalu karena dipukul oleh Jerman. Lantas setelah bercakap, barulah sekarang seluruh tentara batalion Charles dipersilakan untuk mundur teratur. Meski nyatanya mereka sudah kehilangan 400 orang pada pertempuran Charleville. Disebutkan di akhir film bahwa dengan ngeyelnya Charles dalam bertahan dan menyerang di dalam hutan Argonne, sekutu sangat terbantu untuk menjebol pertahanan Jerman. Lalu Mayor Charles Whittlesey, Kapten Nelson Holderman dan Kapten George McMurtry mendapatkan penghargaan Medal of Honor. Perang Dunia Pertama berakhir 5 minggu kemudian. Nah, demikianlah konten kita kali ini. Semoga all good bisa jumpa lagi dengan kalian. Wassalamualaikum.